Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helena Ina Pradaroman dari kelas 1B, jurusan akuntansi, prodi D4 Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dan teori manajemen. Jadi, sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri, yang artinya manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman purba, manusia juga menggunakan keterampilan dan keahliannya untuk membuat alat-alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya. Manajemen kemudian berkembang sesuai perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh manusia itu. Selanjutnya ada sejarah perkembangan manajemen. Jadi, dari masyarakat itu mereka mempunyai masa lalu dan dalam perkembangannya. Jadi dalam masa lalu itu mereka punya keterampilan terbatas dan keahlian yang sederhana. Sedangkan dalam perkembangannya mereka itu punya ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang sama-sama untuk memenuhi tujuan hidup mereka. Selanjutnya ada teori manajemen ilmiah. Teori yang pertama adalah gerakan manajemen ilmiah dikembangkan oleh insinyur Amerika Serikat dan Eropa untuk mengelola suatu perusahaan. Yang kedua, terdapat beberapa variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah. Di antaranya, 1. Pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya. Yang ketiga, tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan. Yang keempat, kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya ada manajemen ilmiah menurut Frederick Taylor tahun 1856 sampai dengan 1915. Yang pertama, penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Yang kedua, seperangkat mekanisme atau teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Yang ketiga, prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen. Di antaranya ada pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen, seleksi ilmiah untuk karyawan, pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. Yang terakhir, kerjasama yang baik antara manajemen dan karyawan. Adapun sumbangan manajemen ilmiah, di antaranya 1. Teknik-teknik efisiensi menyebabkan kegiatan dapat dilaksanakan lebih efisien. Yang kedua, seleksi dan pengembangan ilmiah karyawan menimbulkan kesadaran pentingnya kemampuan dan latihan untuk meningkatkan efektivitas karyawan. Yang ketiga, desain kerja mendorong manajer mencari cara terbaik pelaksanaan tugas. Selanjutnya ada keterbatasan. Di antaranya 1. Kenaikan produktivitas sering tidak diiringi kenaikan pendapatan. 2. Perilaku manusia bermacam-macam menjadi hambatan. 3. Pendekatan rasional hanya memuaskan kebutuhan ekonomis dan fisik, tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawan. Yang keempat, manajemen ilmiah mengabaikan keinginan manusia terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya ada teori manajemen klasik. Awal sekali ilmu manajemen itu timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Lalu para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul baik itu di kalangan usahawan, industri maupun masyarakat. Selanjutnya ada teori manajemen klasik menurut Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Henry Fayol mengarang buku General and Industrial Management pada tahun 1916 dengan sebutan teori manajemen klasik yang sangat memperhatikan produktivitas pabrik dan pekerja. Di samping memperhatikan manajemen bagi satu organisasi yang kompleks, sehingga beliau menampilkan satu metode ajaran manajemen yang lebih utuh dalam bentuk cetak biru. Selanjutnya, Fayol membagi kegiatan dan operasi perusahaan ke dalam 6 macam kegiatan. Yang pertama, teknis atau produksi, yaitu berusaha menghasilkan dan membuat barang-barang produksi. Yang kedua, dagang atau beli, jual, pertukaran, dengan cara mengadakan pembelian bahan mentah dan menjual hasil produksi. Yang ketiga ada keuangan atau pencarian dan penggunaan optimum atas modal, berusaha mendapatkan dan menggunakan modal. Yang keempat ada keamanan atau perlindungan harta milik dan manusia, berupa melindungi pekerja dan barang-barang kekayaan perusahaan. Yang kelima akuntansi dengan adanya pencatatan dan pembukuan biaya, utang, keuntungan dan neraca, serta berbagai data statistik. Yang terakhir ada manajerial yang terdiri dari fungsi-fungsi manajemen. Adapun ajaran Fayol lainnya, yang pertama, keterampilan yang dibutuhkan oleh manajer tergantung kepada tempat pada tingkatan organisasi.
Yang kedua, kemampuan dan keterampilan manajemen harus diajarkan dan dipelajari. Yang ketiga, kemampuan dan keterampilan manajemen dapat diterapkan pada segala bentuk dan jenis organisasi seperti rumah tangga, pemerintah, partai, industri, dan lain-lain. Yang keempat, prinsip-prinsip manajemen bersifat luas sehingga dapat disesuaikan pada keadaan yang dihadapi. Selanjutnya ada 14 prinsip manajemen file. Yang pertama, pembagian tugas. Yang kedua, wewenang manajer. Yang ketiga, disiplin. Keempat, kesatuan komando. Kelima, kesatuan dalam pengarahan. Keenam, kepentingan individual di bawah kepentingan umum. Yang ketujuh, imbalan. Yang kedelapan, sentralisasi. Kesembilan, hierarki. Kesepuluh, susunan. Kesebelas, keadilan. Kedua belas, stabilitas staf. Yang ke-13, inisiatif. Dan yang terakhir, semangat korps. Selanjutnya ada teori perilaku organisasi. Teori perilaku organisasi merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi. Adapun prinsip dasar perilaku organisasi diantaranya 1. Manajemen dipandang sebagai suatu proses teknik yang ketat. 2. Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan hati-hati. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajemen individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap organisasi sangat dibutuhkan. Selanjutnya ada 8 tokoh perilaku organisasi. Di antaranya ada Abraham Maslow, hierarki kebutuhan manusia, Douglas MC Greger, teori X dan Y, dan Frederick Herzberg, teori motivasi higienis atau teori 2 faktor, dan tokoh-tokoh lainnya. Selanjutnya ada teori kuantitatif. Jadi, teori kuantitatif ini dibangun atas dasar manajemen ilmiah, ditandai dengan berkembangnya tim riset operasi dalam pemecahan masalah industri. Adapun langkah-langkah pendekatan manajemen science. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, penyusunan suatu model matematis. Yang ketiga, mendapatkan penyelesaian dari model. Yang keempat, pengujian model dan hasil yang diharapkan dari model. Yang kelima, penetapan pengawasan atas hasil-hasil. Dan yang terakhir ada pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Selanjutnya, analisis sistem. Jadi, analisis sistem pada manajemen memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Sistem juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya yang secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Pendekatan sistem juga memberi manajer cara memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Sistem juga mencakup sistem-sistem umum maupun khusus dan analis tertutup maupun terbuka. Selanjutnya ada teori kontingensi. Pendekatan kontingensi berusaha untuk menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada di dalam berbagai macam situasi. Dalam pendekatan ini yang dicari bukanlah cara-cara terbaik untuk mengatasi situasi tersebut, melainkan berusaha membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan-perbedaan situasional tersebut dan menanggapinya dengan cara-cara yang tepat. Pendekatan kontingensi lebih banyak memasukkan unsur lingkungan dalam melihat berbagai permasalahan. Pendekatan kontingensi juga mencoba memformulasikan kondisi tersebut sehingga manajer dapat mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Selanjutnya ada manajemen hasil. Manajemen hasil dikemukakan Peter Drucker di awal tahun 1950-an. Manajemen by objektif memusatkan perhatian pada hasil bukan perilaku yang diperlihatkan oleh karyawan. Adapun 4 tahap dari program manajemen by objektif. Yang pertama, membicarakan tugas dan hasil apa yang dibutuhkan. Yang kedua, menyetujui pelaksanaan jangka pendek. Yang ketiga, berkumpul secara periodik untuk membahas tujuan. Dan yang keempat, mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menentukan tujuan baru. Di pembahasan kita yang terakhir ini tentang keburukan manajemen by objektif. Jadi, keburukan yang pertama itu untuk beberapa tugas, MBO sulit menentukan tujuan yang tepat. Yang kedua, MBO hanya akan sukses jika semua pihak mau berpartisipasi. Yang ketiga, MBO seharusnya tidak dipandang sebagai penyelesaian untuk semua masalah manajemen. Dan yang terakhir, tujuan-tujuan itu seharusnya logis dan mudah diukur. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah dan teori manajemen. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.